Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami akan memperkenalkan kelas Maya yang juga cukup mudah untuk dibuat dan sangat bermanfaat pada saat kita ingin melakukan pembelajaran jarak jauh, terutama pada saat sekarang ini di kasus penyebaran virus corona. Yang ingin kami perkenalkan saat ini adalah bagaimana cara menggunakan Google Classroom. Tentunya pada awalnya kita harus memiliki email, diusahakan ya Gmail, supaya kita bisa mendaftar dan nanti login di Google Classroom ini. Kita ketik alamat Google Classroom classroom.google.com atau classroom.google.com. Kemudian kita enter. Dan kalau kita sudah mendaftar, maka tampilannya adalah sebagai berikut ya. Jadi kalau kita belum mendaftar, kita silakan mengikuti prosedurnya, yaitu memasukkan email dan memasukkan password. Nah, kalau kita sudah mendaftar sebelumnya, maka tampilannya akan demikian. Nah, kita fokus pada ikon tanda tambah ini. Ketika kita klik, di sini ada dua pilihan, gabung ke kelas atau buat kelas. Kalau gabung ke kelas ini, kita akan masuk ke kelas tertentu yang sudah memiliki kode kelas. Tapi saat ini kita sebagai guru yang ingin membuat kelas, kita klik membuat kelas. Nah, ini adalah lembaran persetujuan. Kita lanjutkan saja. Nah, ini nama kelas wajib diisi. Misalnya kita membuat nama kelasnya adalah kelas matematika. Kemudian bagian ini katakanlah misalnya subbab tertentu. Bagian ini adalah pada kapan kita akan melakukan pembelajaran ini. Misalnya semester genap 2020, misalnya demikian. Mata pelajaran matematika. Oke, ruang ini mungkin kelas apa yang kita pakai, misalnya di kelas 7A misalnya, nah, atau di lab matematika. Itu silakan saja disesuaikan dengan kondisi kita. Kemudian kita buat kelasnya atau create. Beberapa jeda menunggu. Nah, ini adalah kelas matematika yang sudah kita buat. Jadi di sini ada beberapa menu. Seumpamanya kita ada kesalahan, misalnya tertulis 2019 atau tertulis semester ganjil. Jadi kita bisa mengeditnya pada menu setting. Jadi kita bisa mengubah kalau ada kesalahan-kesalahan yang kita ketik sebelumnya. Selanjutnya kita juga bisa memilih tema. Misalnya di sini sudah disediakan temanya, ada beberapa tema. Ya, pilih tema kelas, ataupun kita bisa mengupload foto yang sudah kita siapkan sebagai foto atas dari kelas yang kita buat. Nah, ini adalah kode kelas. Yang kode kelas ini bisa kita manfaatkan atau bisa kita copy serta kita bagikan kepada siswa kita, sehingga pada saat dia mendaftar, dia bisa masuk ke kelas yang kita buat, yaitu kelas matematika misalnya demikian. Selanjutnya di sini kita bisa memasukkan atau mendaftarkan anggota siswa kita, yaitu dengan cara menambahkan. Ya, jadi ada dua. Kita bisa menambahkan sendiri siswa kita melalui menu di sini di anggota, atau kita membagikan kode kelas kita, kemudian kita meminta siswa untuk mendaftar dan memasukkan kode kelas. Jadi ada dua. Nah, ini adalah guru utama. Kita juga bisa menambahkan misalnya guru sebagai asisten, guru kedua. Kita klik di sini, kemudian kita ketik nama atau emailnya, nanti baru kita undang dia untuk masuk. Menu yang berikutnya adalah
tugas kelas. Nah, tugas kelas ini kita bisa membuat beberapa folder penting. Misalnya kita menambahkan di sini topik, bisa kita tambahkan beberapa folder. Misalnya topik yang pertama adalah bahan ajar, kita tambahkan. Kemudian juga kita bisa menambahkan di sini topiknya itu misalnya video pembelajaran. Selanjutnya kita juga bisa membuat folder, membuat foldernya atau topiknya itu misalnya ujian. Jadi nanti ujian-ujian kita kumpulkan dalam satu folder yang sudah kita buat. Oke, misalnya cukup dulu 3. Dan ini bisa kita atur urutannya. Oh, misalnya ujian ini urutannya di belakang, bahan ajar di depan, video pembelajaran ini misalnya di tengah. Nah, demikian. Jadi nanti kita bisa mengisi masing-masing folder yang sudah kita buat. Selanjutnya kita juga bisa memasukkan materi. Ya, ini masukkan materi. Oke, memasukkan materi. Ya, kita masukkan materi. Misalnya judul materinya katakanlah misalnya bilangan. Nah, bilangan ini adalah materi penjelasan bilangan misalnya. Udah kita tambahkan materinya itu. Kita mengambil filenya terserah dari laptop, di file, dari YouTube atau dari Google Drive. Nah, ini menariknya dia langsung terkoneksi dengan Google Drive. Jadi My Drive kita kalau sudah ada isi kita tinggal menariknya. Kita contohkan saja misalnya filenya kita dari perangkat dari laptop kita ini contoh saja misalnya. Contoh saja ya. Jadi kita ya kebetulan gambar. Kemudian kita upload. Oke, ini sedang mengupload. Jadi ini diumpamakan adalah file, ya, file apapun bisa kita masukkan, baik gambar, kemudian video, beserta materi-materi yang lain. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa menu-menu yang lain. Jadi bisa kita membuat pertanyaan, nanti bisa dijawab, bisa berdiskusi, bisa memasukkan materi juga, kemudian bisa memasukkan tugas. Misalnya mohon membaca halaman sekian. Nah, ini kami akan mencontohkan bagaimana cara membuat tugas kuis. Jadi ada beberapa butir pertanyaan. Misalnya di sini ujian tes 1 misalnya, tes 1 kerjakan sesuai petunjuk ya, sesuai petunjuk. Nah, kemudian di sini ini kan blank quiz, jadi kuisnya masih kosong, belum ada isi. Nah, sekarang kita akan membuat pertanyaan-pertanyaan. Misalnya pertanyaan pertama ya, pertanyaan pertama kuis ini kan bisa kita katakanlah tes 1 ring deskripsi ya. Di sini bisa kita buat ujian pertama misalnya. Nah, di sini kita bisa membuat pertanyaan. Misalnya saya akan membuat pertanyaan berapakah 25 ditambah 100. Nah, itu ya. Maka di sini optionnya kita pilihan ganda dulu. Di sini 125 misalnya. Kemudian pilihan kedua 100. Pilihan ketiga 120. Pilihan keempat 250 misalnya seperti itu. Nah, untuk pilihan ganda kita bisa membuat kunci jawaban, yaitu kunci jawabannya. Nah, kunci jawabannya ini poinnya katakanlah 1 bagi yang bisa menjawabnya. Jawabannya ini kan yang A. Nah, itu selesai. Beserta dengan kuncinya sudah ada di sini. Kemudian berikutnya kita tambahkan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua misalnya kita mengubah tipe pertanyaan, yaitu jawaban singkat. Nah, jawaban singkat ini misalnya
25 ditambah 125 sama dengan, kita buat titik-titik di sini. Nah, di sini kita langsung membuat kunci jawabannya apa? Wah, 125. Nah, kunci jawabannya kan 150. Nah, kita buat di sini. Nah, 150. Maka nanti selain menjawab itu, jawabannya akan salah. Poinnya ketika menjawab benar 1 misalnya poinnya. Nah, selesai. Berikutnya kita tambahkan dulu. Kemudian kita nanti akan melihat misalnya pilihan ganda sudah, paragraf juga bisa kita buat. Kemudian kotak centang ini mirip pilihan ganda, tetapi pertanyaannya boleh dipilih lebih dari 1. Misalnya di sini 2 ditambah 3 ini sama dengan titik-titik. Nah, di sini opsi pertama misalnya kita buat di sini 5. Kan sudah benar juga jawabannya. Kemudian 3 ditambah 2. Nah, itu benar juga sama kan? Di sini misalnya 7, ya kan? Nah, di sini misalnya 8. Maka jawaban yang benar itu adalah yang pertama dan yang kedua. Kita buat kunci jawaban di sini yang pertama dan yang kedua yang benar. Nah, dan seterusnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kalau sudah selesai itu kita kirim. Nah, ketika kita sudah mengirim pertanyaan-pertanyaan ini, maka akan muncul ada notifikasi. Oh ya, ini. Nah, ya, ini karena belum ada siswa kita, maka dia minta dimasukkan email ke mana kita mengirimnya. Misalnya sembarangan saja ke sini kita buat email kita saja. 079. Nah, kalau sudah ada siswanya, dia akan terkirim secara otomatis ke siswa kita. Nah, kira-kira demikianlah bagaimana cara mengisi ya kelas maya kita, yaitu Google Classroom. Demikian, mudah-mudahan tahap awal ini bisa bermanfaat, dan kami sangat berharap kita bisa berdiskusi lebih lanjut